Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kalian di rumah kabarnya baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi pada hari ini yaitu kita akan bahas sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah ya. Namun sebelum materi kita mulai, jangan lupa kalian untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar dan juga mengikuti materi pada hari ini mulai dari awal sampai akhir ya. Setelah kalian mengikuti, berikanlah kesimpulan di kolom komentar ya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian di rumah mengikuti bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai. Mari kita masuk ke pembahasan yaitu tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah ya. Kita mulai dari awal yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga kerasulannya ya. Pada saat itu keadaan masyarakat Arab khususnya Mekah pada masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut jahiliyah ya. Mereka dikenal dengan masyarakat yang memiliki perilaku buruk. Di antaranya senang mabuk-mabukan, berjudi, bahkan mereka sampai hati mengubur bayi hidup-hidup apabila bayi tersebut berjenis perempuan. Oleh karena perilaku-perilaku tidak terpuji tersebut, masyarakat Arab dikenal dengan sebutan Arab Jahiliyah. Bahkan masa kehidupan masyarakat Makkah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW pun disebut zaman Jahiliyah atau zaman kebodohan. Sebagai perilaku masyarakatnya, pada waktu itu masyarakat Makkah menyembah berhala, patung dewa yang mereka anggap Tuhan mereka. Kita masuk ke masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Tahun itu dikenal dengan tahun Gajah karena sebelum kelahiran Rasulullah SAW, tepatnya 2 bulan sebelumnya, kota Mekah diserang oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Raja Abraha mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melindunginya ya dengan mengirim pasukan burung ababil ya untuk menghancurkan pasukan bergajah Raja Abraha. Sehingga Raja Abraha dan pasukannya pun hancur ya. Peristiwa ini dijelaskan dalam surat Al-Fil ya, ayat 1-5. Terus yang berikutnya adalah masa dewasa Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad SAW adalah putra dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW
sudah menjadi anak yatim. Ya. Ayah beliau yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dunia sebelum beliau lahir. Setelah dilahirkan, beliau hanya disusui beberapa hari oleh ibunya. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW disusukan kepada Halimah Tus-Sa'diyah, ya, yang berasal dari Bani Sa'ad. Pada usia 5 tahun, Nabi Muhammad SAW diantarkan kembali kepada ibunya. Ya. Sejak 5 tahun, inilah Nabi Muhammad SAW diasuh oleh ibunya. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak oleh ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya. Namun ketika dalam perjalanan pulang dari berziarah, tiba-tiba Aminah jatuh sakit. Tidak lama kemudian ia meninggal dunia dan dimakamkan di Abwa. Sejak itu Nabi Muhammad SAW menjadi seorang yatim piatu. Ya. Semenjak ditinggal oleh ibunya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat mencintai dan menyayangi cucunya tersebut. Menurutnya cucunya kelak akan menjadi seorang pemimpin besar bagi umat manusia. Namun Nabi Muhammad SAW tidak lama merasakan kasih sayang kakeknya tersebut. Ketika beliau berusia 8 tahun, kakek yang sangat menyayanginya meninggal dunia. Sepeninggalan kakeknya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Menginjak usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai ikut berdagang bersama dengan pamannya ke negeri Syam. Ya. Ketika dalam perjalanan dagang, mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhaira. Pendeta tersebut berpesan kepada Abu Thalib untuk menjaga Nabi Muhammad SAW karena kemenakannya tersebut adalah calon seorang nabi. Ya. Maka sejak saat itu Abu Thalib ketat menjaga Nabi Muhammad SAW. Pada usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW diusulkan oleh Abu Thalib kepada Siti Khadijah untuk dijadikan sebagai kepercayaan dalam perniagaan. Usulan itu diterima dengan baik oleh Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW pun diperbolehkan untuk membawa barang dagangannya. Ya. Akhirnya Nabi SAW pun melakukan perjalanan dengan menuju ke negeri Syam bersama orang kepercayaan Siti Khadijah, yaitu Maisarah, untuk menemani dan membantu Nabi Muhammad SAW. Keluhuran dan kepiawaian akhlak Nabi Muhammad dalam berdagang menarik perhatian Maisarah. Ketika kembali ke Mekah, Maisarah pun menceritakan pengalamannya ketika berdagang bersama Nabi Muhammad SAW kepada Siti Khadijah. Mendengar cerita dari Maisarah tentang Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah merasa kagum terhadap kepribadian Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Siti Khadijah memutuskan untuk menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Siti Khadijah berstatus janda dan berusia 40 tahun, sedangkan Rasulullah SAW berusia 25 tahun. Dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad SAW dikaruniai 6 orang anak, ya, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Qasim dan Abdullah meninggal dunia semasa kecil. Untuk pembahasan selanjutnya adalah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Ketika menginjak usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering melakukan tahanus atau menyendiri di Gua Hira untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat inilah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Tidak lama datang wahyu kedua, yaitu surat Al-Kautsar. Tidak lama kemudian datang wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudassir ayat 1-7. Setelah kedatangan wahyu kedua ini, beliau semakin yakin dan tidak ragu-ragu untuk menyebarkan ajaran-ajaran Allah kepada umatnya. Sejak turun wahyu tersebut, Rasulullah SAW memulai untuk berdakwah. Sasaran dakwah Rasulullah SAW awalnya adalah saudara terdekat dan sahabat-sahabatnya yang terpercaya. Rasulullah SAW mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukannya, berbuat baik kepada sesama manusia, bersatu padu, dan saling membantu. Adapun strategi dakwah Rasulullah SAW sebagai berikut. Yang pertama adalah secara sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun lebih Rasulullah SAW menyampaikan dakwah Islam
memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat Makkah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW mengajak mereka untuk tidak menyembah berhala. Meskipun banyak yang menolak agama Islam, namun Rasulullah SAW tetap gigih dalam berdakwah. Dakwah secara diam-diam ini telah membawa beberapa orang memeluk agama Islam. Antara lain adalah Khadijah, ya, istri Nabi sendiri. Yang kedua adalah Ali bin Abu Thalib, saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga adalah Abu Bakar, sahabat karib Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah Utsman bin Affan, sahabat Abu Bakar. Terus Abdurrahman bin Auf, sahabat Abu Bakar. Terus Tolhah bin Ubaidillah. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus Zubair bin Awwam. Yang berikutnya adalah Abu Ubaidillah bin Jarrah. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Terus yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan, ya. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian. Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terang-terangan setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar menjalankan dakwah secara terang-terangan. Perintah tersebut terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Setelah mulai berdakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad SAW mendapat tentangan dari kaum kafir Quraisy. Namun beliau tidak putus asa dan beliau terus mengajak seluruh lapisan masyarakat agar masuk Islam. Tahapan-tahapan dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan, makan, dan mengajak agar masuk Islam. Walau banyak yang belum menerima agama Islam, ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam, tetapi merahasiakannya. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah. Yang kedua adalah Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Sofa. Pada periode dakwah secara terang-terangan, juga banyak pemuka-pemuka Quraisy yang telah menyatakan diri masuk Islam, seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW, dan Umar bin Khattab. Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian. Dakwah Nabi secara terang-terangan terdapat perlawanan yang hebat dari kaum kafir Quraisy. Usaha-usaha kaum kafir Quraisy untuk menolak dan menghentikan dakwah Rasulullah SAW bermacam-macam. Antara lain, para budak yang telah masuk Islam seperti Bilal bin Rabah disiksa oleh para pemiliknya kaum kafir Quraisy di luar batas peri kemanusiaan. Yang kedua, kaum kafir Quraisy dengan segala upaya berusaha melumpuhkan gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan memboikot terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib, keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Beberapa pemboikotan tersebut antara lain memutuskan hubungan perkawinan, memutuskan hubungan jual beli, memutuskan hubungan ziarah, menziarahi, dan tidak ada tolong menolong. Dalam menyampaikan dakwahnya, Nabi Muhammad SAW seringkali mendapatkan tantangan dan cemooh dari lawan-lawannya. Menghadapi semua itu, beliau tidak putus asa. Ketika Nabi SAW mendapatkan tekanan yang sangat keras secara terus-menerus dari orang-orang kafir, beliau pun hijrah ke Taif. Sampainya di sana, bukan sambutan persahabatan yang beliau dapatkan, tetapi caci maki, lemparan batu, dan kotoran unta yang beliau terima. Mendapatkan perilaku keji dari orang-orang Taif, Nabi Muhammad SAW tidak sedikit pun menaruh dendam. Bahkan beliau mendoakannya supaya mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan itu semua karena mereka belum mengerti. Terus yang berikutnya adalah misi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menjadi uswatun hasanah dan rahmatan lil alamin, agar dapat menyelamatkan umat manusia dari kehancuran.
Adapun secara garis besar misi Rasulullah SAW tersebut meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama adalah meluruskan ketauhidan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Yang kedua adalah mengajarkan perilaku akhlak terpuji. Yang ketiga adalah membenarkan dan memelihara kebenaran yang sudah ada. Terus yang keempat adalah menerangkan tujuan hidup manusia, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah membawa kabar gembira kepada umat yang melaksanakan ajaran Rasulullah SAW dengan sebenarnya. Terus yang keenam adalah memberi peringatan bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketujuh, menjadi suri tauladan bagi seluruh umatnya. Terus selanjutnya adalah meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Ya. Yang pertama adalah mencintai Rasulullah SAW. Yang kedua adalah melaksanakan sunnah Nabi SAW. Yang ketiga adalah bersifat jujur sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Yang keempat adalah bersikap sabar dan tawakal. Yang kelima adalah gembira dan senang membaca buku sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir memelihara silaturahmi dengan sesama manusia. Untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah, nanti kita akan lanjut bab 6 ya. Demikianlah materi pada hari ini. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf, dan jangan lupa kalian untuk mengisi daftar hadir dan berikanlah kesimpulan pada kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.